Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 274 dalam kasus Tuan He, kamu, benarkah? Pembawa acara sangat terkejut hingga dagunya hampir jatuh. Meskipun dia mendengar dengan jelas, dia masih memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. 1 miliar sangat mudah dilakukan, jadi jika dia mengatakan dia menyumbang, dia menyumbang. Sungguh, Lin Yu mengangguk dan menegaskan lagi. Semua orang di antara penonton juga gempar. Ekspresi penghinaan terhadap Lin Yu tersapu di wajah mereka, dan ada tepuk tangan meriah. Semua orang berdiri secara spontan, dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Situasi. Meskipun mudah bagi Lin Yu untuk mendapatkan 1 miliar, tidak ada yang bisa menyumbangkan uang sebanyak itu. Pengukuran dan keberanian ini sangat mengesankan semua pengusaha yang hadir. Tuan He, Anda benar-benar contoh pengusaha modal kami. Sekretaris Lan juga mengubah tampilan kejamnya sebelumnya. Dia segera berlari dengan setumpuk dokumen dan berkata dengan penuh semangat, Tuan He, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk amal. Atas nama Kementerian Perdagangan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Anda menandatangani prosedur yang relevan. Dia tidak sabar untuk membuat Lin Yu menandatangani kata-kata, karena takut Lin Yu tidak akan mengakuinya setelah beberapa saat. Apakah Anda memiliki orang lain di Departemen Perdagangan? Jika ada yang lain, minta yang lain untuk datang dan menemukan saya, dan saya akan menandatangani lagi. Jika masih Anda, maafkan saya tidak akan menandatangani. Lin Yu meliriknya dengan samar, berkata dengan dingin, dan kemudian mengabaikannya, berbalik dan pergi. Sekretaris Lan tertegun. Ekspresi wajahnya sama memalukan karena dia baru saja menelan lalat, dan mata yang menatap Lin Yu penuh dengan kebencian. Pada saat ini, pelelangan telah berakhir. Sekelompok eksekutif dan eksekutif perusahaan berdiri dan berjalan keluar satu demi satu. Di antara mereka, pria berwajah putih dan yang lainnya juga berlari ke Lin Yu dan menyerahkan kartu nama kepada mereka, memohon Lin Yu untuk menunjukkan wajahnya dan makan bersama. Nasi. Setelah Lin Yu mengirim mereka pergi, dia berjalan ke wajah Li Qianying dengan ekspresi yang agak serius. Li Qianying membawa tangannya ke belakang, matanya dipenuhi dengan senyuman, memiringkan kepalanya dan berkata, "Kenapa kamu begitu serius? Kenapa kamu tidak ingin memperlakukanku?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, kamu tidak harus berpartisipasi dalam pelelangan. Sebagai seorang teman, bahkan jika kamu tidak memberikan uang, saya dapat membantu, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu. Itu berbeda. Jika kamu tidak memberikan uang, kamu tidak berhutang apa-apa padaku, tapi sekarang uang itu diberikan, kamu berhutang nyawa padaku. Mata Li Qianying tersenyum seperti bulan sabit, sangat indah. Lin Yu melihat adegan ini bahkan lebih menyedihkan di hatinya, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas pelan, maaf, situasinya tidak sakit, ini takdir, aku tidak bisa menyembuhkan. Li Qianying sedikit terkejut, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, dan tersenyum, kamu salah paham. Saya tidak meminta kamu untuk membantu saya ingin kamu membantu saudara saya sembuh. Saudaramu. Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memiliki kakak laki-laki yang telah menjadi sayuran. Ya, meskipun aku tahu kamu mungkin tidak bisa menyembuhkannya dengan baik, aku masih ingin mencobanya, untuk berjaga-jaga. Benar, bagaimana jika? Semakin banyak Li Qianying berkata, semakin rendah suaranya, semakin dia berkata, semakin tidak berani, ekspresinya menjadi gelap, dan ada kesedihan yang jelas di matanya, dan saudara laki-lakinya tidak bisa membantu tetapi tampak lemah di ranjang rumah sakit. Kakaknya sudah menjadi anak yang baik di mata orang tuanya sejak kecil,
dan teladan di mata teman-temannya. Di matanya, kakak yang baik itu brilian dan memiliki sikap yang baik. Dia selalu pragmatis dan pekerja keras. Selalu dianggap oleh ayahnya sebagai harapan keluarga Lee, tetapi dia tidak berharap bahwa orang seperti itu dengan kemampuan dan integritas politik akan mengalami kecelakaan seperti itu ketika dia paling makmur. Jika dia bisa, betapa dia berharap kakaknya akan bangun sebagai ganti nyawanya sendiri. Aku akan melakukan yang terbaik. Melihat kesedihan di matanya, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan lembut, hanya untuk menyadari bahwa hati Li Qianying seindah dan semurni penampilannya. Ketika berbicara tentang kehidupan dan kematiannya sendiri, dia sangat bebas dan mudah, tetapi ketika berbicara tentang kakaknya, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Apakah kakakmu tinggal di rumah sakit sekarang? Lin Yu bertanya padanya, berniat untuk memahami situasi spesifik dari kakaknya. Setelah kecelakaan mobil, penyebab koma yang didiagnosis oleh dokter adalah kerusakan saraf dan kerusakan otak yang disebabkan oleh pengisian ulang otak. Pendarahan pembuluh darah atau ensefalopati hipoksia. Li Qianying tertegun oleh pertanyaan Lin Yu, karena dia tidak memahami pengetahuan profesional kedokteran, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tunggu sampai Anda melihat saudara saya. Tanyakan lagi pada perawat dokter, dia harus tahu bahwa kakak saya dulu tinggal di panti jompo, lalu ibu saya membawanya pulang." "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke rumahmu besok." Lin Yu mengangguk. "Ah, besok." Jejak rasa malu melintas di wajah Li Qianying. "Kenapa? Ini tidak nyaman. Kamu bisa memutuskan pada saat itu." Lin Yu tersenyum, mengetahui aturan keluarga besar, dan tidak mengambil hati. "Ini tidak merepotkan." Li Qianying segera menggelengkan kepalanya, "Ini ibuku. Ibuku. Tuan He, terima kasih untuk semua yang didedikasikan untuk amal ini." Sebelum Li Qianying selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba mendengar suara tersenyum di belakangnya, dan melihat Wakil Menteri Yao memimpin Sekretaris Lan datang. "Wakil Menteri Yao, halo." Lin Yu dengan cepat mengulurkan tangan dan mengguncang Wakil Menteri Yao. "Dapat memiliki wirausahawan muda yang peduli dan bertanggung jawab seperti Anda di Beijing adalah berkah bagi kami di Beijing," kata Wakil Menteri Yao dan menepuk tangan Lin Yu dengan tangannya yang lain, penuh penghargaan. "Ya, Tuan, dia benar-benar orang yang berbakat. Tuan He, bisakah Anda menandatangani prosedur yang relevan?" Tanda. Sekretaris Lan menggema, menatap Lin Yu dengan wajah datar. "Sekretaris Lan, bukankah saya sudah menjelaskannya sekarang? Anda meminta saya untuk menandatangani, saya tidak akan menandatangani, silakan ganti ke anggota staf lain." Lin Yu menatapnya dengan samar, dan tidak menyelamatkan wajahnya. "Xiaolan, ada apa denganmu? Apakah kau menyinggung Tuan He?" Wakil Menteri Yao jelas belum tahu semuanya. Melihat Lin Yu begitu enggan melihat Sekretaris Lan, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat tidak senang. Wajah Sekretaris Lan langsung memerah, mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah, mengapa kamu tidak menunggu untuk melihatku? Apa yang Anda lakukan salah? Apa yang Anda katakan? Kami adalah 3 teratas di perusahaan kosmetik Beijing. Akibatnya, Anda menempatkan kami di baris terakhir dan perusahaan Tianziyun sepupu Anda di baris depan. Kami lihat jika Anda ingin duduk di depan dan mendengarkan ceramah dan mencatat, Anda harus mengusir kami. Anda berkata, mengapa Anda begitu menargetkan perusahaan asing kita? Sebelum Lin Yu dapat berbicara, manajer penjualan Rong Qin Meiyan dan eksekutif lainnya memimpin dalam menanyai Sekretaris Lan begitu saja. Cuma bercanda, mereka sekarang adalah perusahaan yang mendonasikan 1 miliar donasi, jadi mereka sangat percaya diri dengan ucapannya. Artinya, perdagangan impor dan ekspor perusahaan kami legal dan patuh. Mengapa persetujuan turun begitu lambat setiap kali? Tianziyun melakukan pelanggaran seperti itu, mengapa begitu cepat untuk mereka?
Apakah karena Tianziyun adalah Anda perusahaan sepupu? Seorang manajer bisnis tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah. Dasar omong kosong. Saya telah mendesak departemen di bawah ini untuk menegakkan hukum secara tidak memihak. Tidak ada perlakuan khusus. Wajah Sekretaris Lan memerah dan merasa bersalah. Memang benar dia sengaja menyerang Rongkin Meiyan demi perusahaan sepupunya. Dia awalnya mengira bahwa Rongkin Meiyan tidak akan pernah berhubungan dengan tingkat menteri mereka, tetapi dia tidak berharap He Jiarong menyumbangkan 1 miliar yuan dalam satu nafas hari ini. Disukai oleh Wakil Menteri Yao. Sekretaris Lan, benarkah ini terjadi? Wakil Menteri Yao menatapnya dengan wajah cemberut, dan terlihat sangat tidak puas. Ini hanya mendiskreditkan Kementerian Perdagangan. Menteri, tidak, aku bersumpah aku tidak melakukan apapun untuk menyalahgunakan kekuatan pribadiku. Sekretaris Lan menggigit bibirnya dan menggigit kulit kepalanya dan berkata, Oke, menurutku akhir-akhir ini kamu capek kerja. Ayo kita pulang dan istirahat sebentar. Biar Xiao Zhao yang kerja dulu. Kata Wakil Menteri Yao dingin, dia percaya, Lin Yu adalah orang yang berpikiran besar yang menyumbangkan 1 miliar orang yang menyumbang. Sangat tidak mungkin untuk memfitnah dia sesuka hati. Karena begitu banyak orang yang mengidentifikasi dia, itu mungkin benar. Sekretaris Lan membanting tubuhnya ketika mendengar ini, dan memandang Wakil Menteri Yao dengan ngeri. Bagaimana ini bisa membuatnya beristirahat, ini untuk pekerjaannya. Kenapa, kamu ingin aku mengatakannya untuk kedua kalinya? Pergi, panggil Xiao Zhao. Wakil Menteri Yao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Menteri, saya dianiaya. Saya selalu bertindak sesuai dengan hukum. Melihat sikap tegas Wakil Menteri Yao, Sekretaris Lan memucat, mata berkaca-kaca, menangis dan memohon, Menteri, harap berhati-hati, harap waspada. Ayo, seret dia untukku. Wakil Menteri Yao dengan dingin memarahi dengan tidak sabar. Dua orang segera berlari dan menarik Sekretaris Lan pergi. Sekretaris Lan berjuang keras, air mata mengalir di wajahnya, dan panik, Menteri, saya salah, saya akui, saya mohon agar Anda memberi saya kesempatan lagi, Menteri. Tuan He, saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Tapi suaranya semakin kecil, dan dua menyeretnya telah menyeretnya keluar dari lobi hotel. Maaf, Tuan He, saya mohon maaf atas kelalaian orang-orang di bawah saya. Wakil Menteri Yao Chong Lin Yu berkata dengan nada meminta maaf. Kamu sopan, dan kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Lin Yu tersenyum, mengambil dokumen yang diserahkan oleh anggota staf lain, dan menandatangani namanya. Tuan He, terima kasih sekali lagi atas kemurahan hati Anda yang luar biasa. Saya akan mengunjungi perusahaan Anda keesokan harinya. Jika Anda menemui kesulitan di masa depan, tolong beritahu saya bahwa saya pasti akan membantu. Wakil Menteri Yao dengan tegas menjabat tangan Lin Yu lagi, dengan nada yang sangat tulus. Setelah berbicara, dia menyerahkan kartu nama kepada Lin Yu, dan Lin Yu dengan cepat mengembalikannya. Karena seluruh proses pelelangan memakan waktu terlalu lama, hampir tengah malam setelah Lin Yu, Li Qianying dan yang lainnya keluar dari hotel, dan hanya Rongkin Meiyan dan Li Group yang memarkir mobil di depan hotel. Kalau begitu aku akan meneleponmu. Li Qianying tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Lin Yu. Oke, ini. Lin Yu melihat tangannya dan bertanya-tanya. Jika kamu tidak memberitahu nomor teleponku, bagaimana aku bisa menghubungimu? Li Qianying berkedip sambil bercanda. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia telah bertemu Li Qianying 2 kali. Tapi terburu-buru, tidak ada waktu untuk meneleponnya. Aku akan memberimu kartu nama. Tidak, tulislah di tanganmu, ingatlah untuk menulisnya di tanganmu. Li Qianying berkata sambil tersenyum. Saya punya pena. Melihat Lin Yu sedang mencari pena, manajer dia buru-buru memberikan pena di sakunya.
Lin Yu dengan cepat mengambilnya dan menulis nomor teleponnya di telapak tangan putih Li Qianying. Kalau begitu tunggu panggilanku. Li Qianying mengepalkan tinjunya dan mengguncang Lin Yu dengan gembira, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tuan He, ayo pergi dulu. Su Haisen juga menyapa Lin Yu. Sebelum menutup pintu, dia tidak lupa mengacungkan jempol pada Lin Yu, dan berseru, malam ini menyenangkan. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, mengetahui bahwa dia mengacu pada hal yang menyebabkan Wan Weichen makan. Tuan He, aku akan membawamu kembali. Setelah berpisah dari beberapa eksekutif, Tang Hao membawa Lin Yu ke mobilnya. Sebelum sampai di sana, kulit Tang Hao tiba-tiba berubah, dan dia bergegas dan berkata dengan marah, "Persetan. Siapa yang melakukan ini?" Lin Yu melirik sekilas, dan segera jatuh dari amarah. Dia melihat tubuh dan tudung Tang Hao, semua ditandai dengan kata-kata SB dengan kuncinya. Lin Yu melihat sekeliling dan melihat sebuah mobil hitam di sisi jalan di kejauhan tiba-tiba mulai dan pergi dengan cepat. Saudara Tang, kamu harus kembali dulu, dan pergi ke toko 4S untuk diperbaiki besok. Aku ingin menggerakkan otot dan tulangku sebelum pulang. Secercah cahaya dingin melintas di mata Lin Yu. Sebelum dia bisa menjawab, dia dengan cepat mengejar ke arah di mana mobil hitam itu menghilang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.